Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Janita Sabila, kelas 2C, nomor absen 2. Hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya mengeringkai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu, itu dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya Cinta nomor 5 kelas 2C. Saya akan membacakan dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu
kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Guman Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ajar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia bebek itu tidak mau mendengar perkataan. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengangkat hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan selalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertukar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zidna Elmanafiah, kelas 2C. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpin selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian
Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan begitu terus hingga namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah perjalanan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalila Fania Putri, absen 13. Saya akan membacakan dongeng berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tapi tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan madu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa jadikan sebagai sumber masalah. Gumam cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Mahatma Putri, kelas 2C, absen 08. Saya akan membacakan dongeng berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama sepanjang hari dengan mengikuti satu pimpinan. Mereka
terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawan-kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawan-kawannya. Lihat pemimpinanmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawan-kawan atau kau akan menjadi budak pemimpinanmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun sia-sia, bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal sama, akan tetapi lagi-lagi perkataannya Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana, ke sini, kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucapan salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Ucapan salah satu bebek yang dihasut Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek itu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka. Terkenal sebagai makhluk yang paling rukun, meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seranya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak pisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah
kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun supaya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kamu saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Halo, nama saya Syafuddin Mulyawan. Urutan ke-17 saya akan menceritakan dongeng sebuah bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka, terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompak kaum bebek, awalnya ia kagum. Tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Hei, aku mengadu domba mereka, pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikuti kalian, agar mengikutinya. Pergilah ke kawanan atau kau akan jadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datang. Namun tidak ada satu pun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan kesana kemari yang banyak bicara. Cerpelai, kau tidak bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, ucap salah satu bebek yang dihasut Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca dongeng berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun.
Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari. Dengan mengikuti satu pemimpin, mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba, mereka pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai dari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah. Dari kawannya atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai hanya pandai menghasut, namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek itu kompak. Dia pun pergi dari permukiman, tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Najwa Azhara, kelas 2C. Tugas tematik hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 adalah membaca dongeng berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah hidup terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan
pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Terbelai, hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam, Cerpelai seraya menyeramai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut.
Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Putra Noverawan, absen 15 kelas 2C. Aku akan membacakan dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hati. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat, pemimpinmu itu diam hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah. Dia dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu
terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana kemari, lalu ke sana kemari karena malu. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afil Abulan. Nomor absen 16. Saya akan membacakan cerita bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah berpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncullah niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengandung domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Kumam Cerpelai, seranya menyelingai jahat. Mulai hari itu Cerpelai mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu
hanya membohongi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucapan salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum, nama saya Yulida Auliatinisa, saya kelas 2C absen 23. Saya akan membacakan dongeng. Bebek tidak pernah tahu mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan yang pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul
mengingat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka, pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terluka dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau membunuhnya. Pergilah dari kawanan atau akan menjadi budak memimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai yang pandai menghasut, namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Ia Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan.
selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Terpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai menggencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu, itu dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain yang mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan selalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka, terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat
pemimpinmu itu dia hanya membodohi kalian agar kau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucapan salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai sangat malu. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerpelai
gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat, pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerplay yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerplay. Kemudian Cerplay mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerplay tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satu pun yang berhasil. Ia harus Cerplay sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerplay, kamu tidak akan bisa membuat kau bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerplay. Cerplay sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana
karena malu memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita dan nomor 7 kelas 2C. Saya mau membaca dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan menghitung satu pemimpin mereka. Terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Terpelai hewan pemaksa. Lihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengganggu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Rumah terpelai sepertinya mencurigai jahat. Mulai hari itu terpelai gecah mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghaus bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya pembohongi kalian agar mau mengikuti yang pergilah. Dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar terpelai yang pandai mengharus. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan terpelai. Kemudian terpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama akan tetapi lagi-lagi perkataan terpelai tidak dihiraukan. Begitu tersuruh hingga
yang berhasil ia harus terpelai sudah sangat kelelahan karena sudah bertahlah ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, terpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucapan salah satu bebek yang dihasut oleh terpelai sangat mau dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Mama benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oviana Irtafiul Ulya, kelas 2C. Saya akan membaca. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Terpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam terpelai seranya menyeringai jahat. Mulia
Hari itu Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai mengasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya si bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satu pun yang terhasil. Ia harus tersut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, kamu tidak akan Cerpelai, kamu tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercaya satu sama lain, ucapan salah satu bebek yang diasutkan oleh Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu
begitu kompak. Bebek begitu kompak, dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Valen, kelas 2C, nomor absennya 22. Saya mau membaca bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal
dalam hatinya. Aku akan mereka mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah gumam pelai seraya menyeringai jahat mulai hari itu. Pelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menggasut bebek itu membenci kawannya. Lihat, pemimpinmu tuh, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah kau dari kawan-kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar pelainya. Pandai menggasut, namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan pelau. Kemudian mencari bebek lain. Hal yang mengatakan hal yang sama akan tetap terjadi
cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak tidak kerasa semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena udah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hehehe, terpecelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling percayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek kompak. Dia pun pergi dari perkumpulan bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jingga yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Terima kasih.